Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Matematika Dasar untuk anak usia dini dengan pokok bahasan klasifikasi. Ya, saya akan share screen tentang pokok bahasan klasifikasi. Oke, teman-teman sudah bisa melihat? Proses, Bunda. Sudah? Masih proses. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Bunda. Oke, kita langsung membahas saja ya tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Ya, klasifikasi berasal dari bahasa Latin klasis yang berarti pengelompokan benda. Di gambar ini ya, saya minta anak-anak mengelompokkan tanaman menurut bagiannya. Ini ada bunga, ada daun, dan ada ranting. Klasifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau struktur yang ditetapkan. Maksudnya kita meminta anak-anak mengelompokkan apa hari ini, misalkan mengelompokkan bunga berdasarkan apa, sudah ditetapkan berdasarkan warnanya, atau seperti tadi mengelompokkan tanaman menurut bagiannya. Anak-anak diajak mencari bunga, daun, ada ranting, dan biarkan mereka mengelompokkan menurut bagian-bagian. Jadi ada kaidah atau struktur yang sudah ditetapkan. Nah, pengertian klasifikasi menurut para ahli ada beberapa yang saya ambil di sini menurut Mercer bahwa kemampuan dalam klasifikasi merupakan kemampuan dasar yang paling utama yang perlu ditumbuh kembangkan sebelum anak dapat menguasai konsep angka 1, 2, 3. Seperti ini memilah ya, memilah bunga. Memilah bunga sebelum mereka ngerti ada 1, 2, 3 kan mereka tahu dulu nih konsepnya, bundanya apa ini. Setelah ada mereka memilah ada bunga, ada daun, nah mereka mulai belajar ini bunganya ada berapa, dihitung, itu kan konsep angka. Ini daunnya ada berapa. Itu sangat penting, makanya kemampuan klasifikasi yang dimiliki oleh anak usia dini. Selanjutnya pendapat Shaw and Black, pengelompokan salah satu dasar yang anak-anak gunakan untuk mengembangkan kemampuan berlogika, kemampuan berpikir logis, berpikir nyata. Seperti gambar di sini ya, berpikir nyata, anak-anak bisa melihat ini bagian-bagian tanaman, mereka bisa melihat dengan nyata. Ini yang namanya bunga, ini yang namanya daun, ini yang namanya ranting. Mereka bisa bersama-sama melihat secara nyata bagian-bagian tanaman dan bisa berdiskusi. Ketika kemarin saya menyuruh mereka, ayo coba dipetik bunganya, taruh di tempatnya bunga nih. Mereka bisa, oh ini bunga ditaruh di tempatnya yang silena. Sampai-sampai daun, daun yang mana yang dibawa temannya. Itu sangat penting ketika mereka mulai belajar klasifikasi untuk mengembangkan kemampuan berlogika. Selanjutnya tadi sudah dari Mercer sudah 5, sudah nomor 6. Pendapat Janis, klasifikasi adalah pentingnya klasifikasi bagi anak bahwa anak-anak menggunakan kategori untuk memperluas pengetahuan mereka. Sebagai contoh di sini kayak minta anak-anak mengambil bunga. Ternyata bunga diklasifikasikan masih bisa lagi. Ada bunga yang berwarna orange, berwarna putih, berwarna ungu,
Dan ada juga kemarin itu yang berwarna campur itu ya, pink dan warna putih. Anak-anak bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Oh ternyata bagian tanaman ada bunga. Ternyata bunga setelah dikelompokkan lagi bisa pengetahuan mereka bertambah. Ternyata bunga itu macam-macam ya, ada bentuknya. Di sini mereka tak suruh ngamati, ternyata bentuknya beda, kelopaknya beda, besar kecilnya beda, warnanya beda. Nah, di sini kita bisa melihat pengetahuan anak-anak tentang bunga itu bertambah. Ya, makanya klasifikasi kemampuan ini perlu dikembangkan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi adalah pengelompokan benda di sekitar menurut kesamaan dan perbedaan menurut bentuk, warna, ukuran, jenis, dan fungsinya, sehingga anak dapat mengidentifikasi objek benda dan mengetahui ciri-cirinya. Ini adalah kesimpulan dari beberapa pendapat tentang klasifikasi ini tadi. Saya mendefinisikan klasifikasi adalah pengelompokan benda. Menurut kesamaan, ada kesamaannya, perbedaan, bentuk, warna, ukuran, jenis, dan fungsinya. Sehingga anak dapat mengidentifikasi objek atau benda dan mengetahui ciri-cirinya, menambah wawasan mereka. Makanya klasifikasi itu sangat penting dikembangkan kepada anak usia dini. Oke, anak usia dini itu anak usia yang bagaimana toh? Nah, klasifikasi kan tadi kita berbicara tentang klasifikasi perlu dikembangkan pada anak usia dini. Anak usia dini adalah individu yang sedang proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam proses ini. Mungkin saya salah ketik ya, dalam proses. Anak usia dini berada di usia emas atau golden age, di mana semua pertumbuhan dan perkembangan potensi tumbuh dan berkembang dengan pesat. Usia emas, the golden age, ini adalah usia yang sangat berharga dibanding usia-usia yang lain karena anak-anak cepat menyerap, ya, cepat menyerap, cepat mencontoh dan merekam apa yang dia lihat. Klasifikasi adalah kemampuan dasar. Mengapa penting di sini klasifikasi? Karena klasifikasi adalah kemampuan dasar yang paling utama yang harus ditumbuhkan sebelum anak dapat menguasai konsep angka tadi yang saya sudah jelaskan di awal, yang mencakup pada kegiatan persamaan dan perbedaan dari sejumlah benda. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan klasifikasi pada anak usia dini? Satu, mintalah anak-anak mensortir dan mengelompokkan objek di saat bermain. Ayo contohkan di sini tadi adalah bagian tanaman ya. Ayo kita sama-sama cari bunga, cari daun, cari ranting, kemudian kelompokkan di kotak-kotak yang sudah saya kasih gambar dan tulisan bunga, daun, dan ranting. Bisa contoh yang lain mungkin dengan bermain kubus. Ayo anak-anak kita kelompokkan yang lingkaran mana, yang segitiga mana, yang bujur sangkar. Atau kalau semua satu jenis begitu misalnya lingkaran, bisa dikelompokkan. Ayo mana yang warnanya merah, lingkaran yang warna biru, begitu bisa dikelompokkan. Anak-anak menyortir dari mainan-mainannya sesuai dengan apa yang kita instruksikan tadi ya, sesuai dengan sistem atau kaidah yang kita tentukan. Kita kepingin anak-anak mengelompokkan atau menyortir berdasarkan apa tadi yang sudah kita tentukan. Yang kedua, gunakan media yang menarik dan bervariasi. Ada banyak ya tentang klasifikasi ini, seperti ini belajar langsung pada tanaman, atau juga melalui benda-benda, geometri, juga mungkin sepatu anak-anak juga mereka juga bisa mengklasifikasikan, misalnya mereka bawa sepatu dilepas mana klasifikasi yang ukurannya sama, yang lebih apalagi warnanya berbeda, mungkin sepatu anak-anak itu kan bervariasi.
secara langsung dari alam apa yang dipelajari juga bisa. Nah juga dengan yang menarik dengan lagu mungkin ya, seperti di mata kuliah ini diminta buat lagu klasifikasi dan mencoba membuat lagu. Contohnya seperti ini ya. Ini karena saya belajar tanaman, kelompokkan menurut bagiannya, lagunya seperti ini. Kelompokkan tanaman menurut bagiannya. Ada bunga, ada daun, ada ranting, ada juga akarnya. Kalau kita nyabut tanaman gitu ya, jadi ada akarnya. Ya, akarnya diambil, daunnya dikeluarkan. Kalau itu untuk tuntutan, kita bisa lihat ada daun, ada akarnya. Ini bisa juga diganti, misalkan tadi kelompokkannya bisa diganti dengan apa yang kita kelompokkan. Misalkan kelompokkanlah bunga menurut warnanya, ada merah, anak-anak suruh taruh yang di merah, ada putih, anak-anak kelompokkan bunga yang di putih, ada ungu, ada juga yang misalkan apa pink gitu. Jadi dikelompokkan. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang ingin kita kelompokkan. Dan yang ketiga, membiasakan anak meletakkan suatu benda berdasarkan kelompoknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya cari ya, ini bukan mewarnai, tapi contoh menaruh tas di tempatnya. Ini karena kelas B belum punya loker, jadi ada meja-meja yang ditulis nama mereka. Jadi membiasakan mereka menaruh tas di tempatnya di sini. Ada juga kalau mereka lepas sepatu, di depan ada tempat sepatu, anak-anak harus menaruh, kalau melepas sepatu harus di tempat sepatu, seperti itu. Menaruh tas di tempat tas, menaruh alat-alat di tempatnya. Itu juga anak-anak sudah belajar tentang klasifikasi. Dan kesimpulannya adalah salah satu konsep matematika dasar yang perlu diajarkan pada anak usia dini adalah klasifikasi atau pengelompokan. Dan pengelompokan salah satu proses dasar yang anak-anak gunakan untuk mengembangkan kemampuan berlogika. Kemampuan mereka mengambil keputusan, kemampuan mereka memilah, kemampuan mereka memilih, dan mereka bisa mengidentifikasi benda sesuai ciri, sesuai bentuk, dan sesuai fungsi. Itu sedikit presentasi mengenai klasifikasi dari kami, kelompok terdiri dari saya, Bu Ika, ada Bu Nadia, ada Bu Enda, ada Bu Ulin, dan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.